Perkenalkan, saya Salsa Safana Alfiani dengan nomor NIM 301240041. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika. Jadi di video ini saya akan mendemonstrasikan proyek saya, mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi di proyek saya ini, saya akan membangun simulasi optimasi kombinasi suplemen kesehatan harian menggunakan genetik algoritma berbasis web. Jadi intinya aplikasi ini tuh membantu pengguna menemukan kombinasi suplemen paling optimal yang memenuhi kebutuhan nutrisi standar, namun tetap ramah di kantong sesuai budget yang ditentukan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan konsep algoritma, demo aplikasi, walkthrough, kode program, hingga analisis hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian konsep. Jadi ini adalah struktur VS Code yang telah saya buat. Sudah ada genetik algoritma, statik, template seperti biasanya, dan app yang sangat diperlukan untuk menjalankan programnya. Untuk menjalankan programnya, saya klik new terminal dan di sini terdapat link yang bisa saja diklik ataupun disalin ke browser. Nah, ini adalah setelah saya klik linknya, terdapat tampilan dari website saya. Di sini terdapat fitur simulasi, cara pakai, tentang, dan untuk cara pakainya di sini sudah lengkap dan sangat akurat. Jadi bisa sangat dipahami oleh orang yang baru saja tahu gitu tentang websitenya. Di sini terdapat fitur tentang, di mana terdapat deskripsi, definisi, bahkan penjelasan-penjelasan lainnya tentang materi atau tugas ini. Oke, untuk pertama kita masuk ke konsepnya. Jadi, genetik algoritma atau GA adalah metode pencarian solusi yang meniru proses evolusi alam, di mana individu terbaik yang akan bertahan hidup dan menghasilkan keturunan yang lebih kuat. Berikut adalah 6 komponen utama GA. Di sini terdapat kromosom. Jadi kromosom itu representasi solusi dalam bentuk biner, deretan angka 0 dan 1. Jadi angka 1 itu berarti suplemen terpilih, dan angka 0 itu artinya tidak dipilih. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi fitness. Jadi untuk fungsi fitness ini indikator penilaian kualitas solusi. Di sini nilai fitness dihitung berdasarkan rata-rata pemenuhan 6 nutrisi harian. Misalnya kayak vitamin C, zinc, omega 3, kalsium, dan lain-lainnya sesuai standar WHO. Jika total harga melebihi budget, nilai fitness otomatis menjadi 0. Selanjutnya yaitu seleksi. Jadi proses memilih indukan terbaik, saya menyediakan 2 metode tournament selection, yaitu kompetisi antara individu, dan roulette wheel selection, pemilihan proporsional berdasarkan nilai fitness. Selanjutnya yaitu ada crossover. Nah, untuk crossover ini ya ada single point atau multi point. Selanjutnya ada mutasi, mengubah gen secara acak 0 menjadi 1 ataupun sebaliknya dengan probabilitas kecil untuk mencegah algoritma terjebak pada solusi lokal yang kurang optimal. Selanjutnya ada elitisme, mekanisme untuk selalu mempertahankan individu terbaik dari setiap generasi langsung ke generasi berikutnya agar kualitas solusi tidak menurun. Selanjutnya ada visualisasi plotly. Jadi grafik ini menggunakan plotly ya teman-teman, yang langsung bisa di save menggunakan PNG. Selanjutnya saya akan
mendemo aplikasi web bagian simulasi. Kita klik saja di sini. Nah, ini adalah halaman simulasi. Terdapat beberapa langkah ya teman-teman yang sangat mudah. Untuk langkah pertama, saya akan masukkan budget harian. Misalnya, saya akan masukkan 50.000. Jadi di sini sudah ada contohnya. Misal 50.000 dalam penulisan ini tuh tidak menggunakan tanda titik. Misal 50.000, tapi langsung saja menggunakan 04. Selanjutnya ke langkah 2, kita atur ukuran populasi. Saya menggunakan 50. Jumlah generasi saya menggunakan 100. Selanjutnya probabilitas crossover saya menggunakan 0.80 dan probabilitas mutasi 0.05. Dan untuk metode seleksi saya menggunakan turnamen dan crossovernya saya menggunakan single point. Jadi untuk pemilihan ini bisa terserah ya teman-teman, jadi sesuai apa yang diinginkan. Terdapat penjelasan-penjelasan yang mungkin saja bisa dimengerti atau dipahami oleh orang-orang awam. Di bawah ini sudah tersedia database 15 suplemen beserta kandungan nutrisi dan harganya. Di sini terdapat tambahan nutrisi yang mungkin saja pengguna bisa menambahkan atau membatalkan. Dan jika sudah ditambahkan bisa juga untuk dihapus ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengklik tombol jalankan simulasi kinetik algoritma di sebelah bawah sini. Nah, ini adalah bagian hasil. Jadi, proses evolusi selesai dengan cepat. Grafik konvergensi menampilkan pertumbuhan nilai fitness terbaik. Jadi, nilai fitness terbaik itu dijelaskan dengan garis warna biru, dan yang garis hijau ini adalah rata-rata populasi. Di bagian hasil ini kita bisa melihat metrik efisiensi sistem, nilai fitness akhir, generasi konvergen, dan waktu eksekusi. Nah, aplikasi ini juga menampilkan rekomendasi suplemen terpilih. Di bagian sini terdapat suplemen yang direkomendasikan, mulai dari total biaya, progres bar pemenuhan nutrisi, serta visualisasi kromosom binernya. Di sebelah paling bawah. Terakhir, grafik ini bisa langsung diunduh via tombol simpan PNG. Di sebelah sini terdapat simpan grafik yang nantinya akan langsung ke statik atau IMG. Jadi pengguna bisa mengeklik simpan PNG, maka gambarnya akan otomatis masuk ke VS Code-nya ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan grafik ini kita bisa melihat ya, nilai fitness ini melonjak tajam di generasi awal karena solusi masih acak, lalu mulai melandai atau konvergen di sekitar generasi ke-20 ini. Nah, jarak antar garis terbaik dan rata-rata yang semakin menyempit menandakan populasi sudah mulai seragam menuju solusi optimal. Dengan nilai fitness 93,33%, kombinasi ini adalah yang paling ideal untuk budget 50.000
yang telah saya simulasikan tadi. Jika ada yang nutrisi yang belum terpenuhi 100%, hal ini murni karena keterbatasan variasi data suplemen atau batasan biaya. Jika budget dinaikkan, algoritma tentu bisa menemukan kombinasi yang lebih lengkap. Nah, terakhir untuk aspek teknisnya, project ini sudah saya deploy ya di sini di https://ga-suplemen-my-id. Nah, aplikasi ini tuh di hosting di platform Railway. Jadi di Railway ini menggunakan server produksi Unicorn ya teman-teman. Ini adalah tempat deploy-nya. Nah, seluruh kode sumber, dokumentasi, dan riwayat commit ini sudah saya kelola dengan rapi di repository GitHub. Nah, untuk repository GitHub-nya bisa klik link yaitu https://suplemen ini suplemen GA production. Nah, di bagian public networking sudah semua ya, jadi sudah berjalan secara optimal untuk websitenya. Selanjutnya, mari kita bedah ya struktur kode di VS Code-nya. Jadi aplikasi ini menggunakan backend Flash ya teman-teman. Mulai dari di genetik algoritmanya terdapat PY. Yang pertama yaitu GAPY. Ini adalah core engine dari algoritma. Di sini terdapat proses inisialisasi populasi awal secara acak serta looping utama evolusi yang mengeksekusi fungsi elitisme, seleksi, crossover, dan mutasi di setiap generasinya. Nah, selanjutnya yaitu fitness PY. Jadi fitness PY ini berisi fungsi hitung fitness. Nah, kode ini menghitung total nutrisi dan total harga dari kromosom yang aktif. Jika over budget, fungsi langsung mengembalikan nilai 0. Nah, jika aman, skor dihitung dari presentasi pemenuhan batas RDA. Nah, selanjutnya yaitu selection PY. Jadi selection PY ini berisi logika turnamen selection, yaitu mengambil fitness tertinggi dari sampel acak, dan rolled well, yaitu pemilihan acak berbobot. Selanjutnya ada crossover PY. Itu untuk mengatur logika pemotongan array kromosom single atau multipoint serta membalikan bit binar berdasarkan nilai probabilitas yang diinput pengguna. Sama aja ya kayak mutation PY ini. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu APPY. Jadi APPY ini tuh merupakan controller utama di flash saya. Route atau round ini menerima parameter input berbentuk JSON dari frontend, memicu kalkulasi di GAPY. Di bagian genetik algoritma ini, lalu mengembalikan hasil optimasi dan data grafik Plotly ke browser. Ini adalah CSS-nya, JS, dan di tab pelates ada file-file HTML-nya yang mungkin saja untuk tampilan websitenya. Nah, oke teman-teman, jadi kesimpulannya penerapan genetik
Algoritma ini terbukti efektif ya dan efisien dalam penyelesaian masalah optimasi kombinasi suplemen yang memiliki banyak sekali kemungkinan solusi. Oke, sekian dari demonstrasi saya untuk proyek ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.